Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Nah, apa kabar nih semuanya? Semoga semua senantiasa sehat-sehat selalu dan selalu diberi kelancaran rezeki ya, dan juga kelancaran segala urusannya. Ketemu lagi ya teman-teman dengan aku Bunda dan Ipi. Ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Semoga tidak bosan. Mau ngobrol apa malam ini? Seperti yang ditaju. Apa tajuknya? Belum buat. Sudah buat. Oh, sudah buat. Oke ya teman-teman, jadi kita mau ngomongin jadi Ipi nih terngiang-ngiang yang bikin Ipi aku tidak bisa move on dari Malaysia. Oh, jadi dia teringat-ingat Malaysia, pingin balik lagi, pingin liburan lagi, pingin tinggal lagi di Malaysia, tapi aku nggak dapet cuti, sedangkan anak-anak libur. Cuti panjang loh. Padahal dapat cuti. Iya, padahal ada ayahnya. Ayahnya jemput mereka, tapi mereka tak mau kalau tak meliburkan diri. Nanti saya dipecat dari office. Oke, jadi apa saja yang bikin Ipi terngiang-ngiang tidak dapat move on dari negara Malaysia ini? Yuk ikutin video aku kali ini. Nah, apa nih Pi yang membuat keinget-inget membuat berbeda dari keadaan ketika sedang di Jakarta atau sedang di Indonesia? Apa yang buat Ipi inget? Aku kalau beli es diikatnya itu kan biasanya kalau di Indonesia pakai karet ya, kalau di sana di tali. Jadi kita ditenteng, kita tuh nenteng es itu ditenteng, tau nggak? Oh, jadi ceritanya ikat mati kah tuh ikat tepi gitu. Aku beli ikat tepi. Nah, jadi kalau beli es di sana biasa ada beli es teh tarik ya, teh ais kalau di sana bilangnya. Teh tarik itu biasanya diikat pakai tali teman-teman. Kalau di Indonesia kan diikatnya pakai karet atau pakai si plastik itu sendiri diikat gitu. Jadi nggak ada tali, nggak pakai tali. Jadi itu tuh Ipi tuh selalu teringat Malaysia gitu. Itu tuh unik gitu, hal yang unik bagi dia gitu. Terus lagi tidak ada jalan berlubang, maupun di perkampungan itu tidak ada jalan yang berlubang-lubang. Oh, jadi kalau kita ke Malaysia nih teman-teman, kalau kita berwisata atau kita pulang ke Malaysia gitu, itu dari kita bandara sampai kita jalan-jalan di Kuala Lumpur, sampai kita pulang ke kampung Perak di rumah kita sana, itu kita tidak nemuin jalan yang berlubang. Jadi jalannya di sana memang halus, mulus aspalnya. Tutup aja kontennya. Jadi teman-teman di sana tuh memang jalanannya tuh mulus gitu ya. Terus kalau kita lewat tolnya juga tolnya tuh lebar gitu ya, luas. Iya, tolnya tuh lebar besar, gitu, jalannya besar, luas gitu ya. Jadi itu yang bikin kita nyaman kalau kita jalan naik mobil ya dengan ayahnya anak-anak, dengan adik Ashraf juga. Terus lagi apa nih yang bikin Ipi pengen balik, pengen tidak bising? Oh, tidak bising. Jadi di sana tidak bising, jadi tidak bising. Kalau di jalanan tuh tidak bising, jadi ya enak aja buat di jalan, meskipun kita lagi berhenti, kita lagi di lampu merah atau lagi di mana, itu tidak bising. Nah, terus bersih, tidak ada sampah berserakan. Jadi itu kotanya bersih ya. Kotanya bersih. Jadi itu kalau kalian ke Malaysia nih jalan-jalan, nggak akan melihat sampah di jalanan berserakan. Ya, jadi memang kotanya bersih teman-teman. Di sana tuh memang bersih. Nanti kalau jalan-jalan ke Malaysia nanti bakalan di sepanjang jalan itu memang kotanya itu bersih. Adalah paling juga sampah daun ya, itu kan alami, bukan sampah plastik atau hal-hal ya semrawut gitu di pinggir jalan, itu nggak ada. Itu bikin nggak bisa move on. Terus yang bikin kita pertama kesana itu
menginjakkan kaki kita di Malaysia itu kita bakal disuguhkan dengan berbagai orang-orang dari berbagai negara. Aku pikir salah negara kemarin. Jadi pas ada. kalau kita ke sana tuh biasa kan kita kalau di Jakarta nih, kalau di Indonesia nih kan ya paling ada orang Indonesia sama orang China, nah itu aja. Paling ya kalau India jarang ada. Kalau ini kita mau di mana-mana, ketika kita ke Malaysia tuh ada orang Melayunya, ketemu juga sama orang Indonesia juga, banyak mbak-mbak yang lagi pada piknik atau mbak-mbak yang memang bekerja sebagai pahlawan devisa gitu ya di sana, mbak-mbak TKW gitu ya di sana yang lagi berjuang memperjuangkan untuk kebahagiaan keluarganya gitu, menjadi pejuang devisa. Ada dari Indonesia, ada juga orang negara lain, ada dari Bangladesh ya, ada dari India, ada dari Arab, ada orang bule-bulenya juga ya kan, orang luar negerinya. Kalau kita waktu aku jalan-jalan ke Twin Tower tuh aku jalan kaki tuh ada. Jadi di sana tuh bener-bener banyak banget orang dari berbagai negara yang kita lihat. So kalau waktu kita di kampung juga yang jualan es krim juga itu ada ya orang. Itu orang Bangla. Iya, ada orang Bangla juga. Terus kalau kita makan di restoran atau kedai-kedai itu ada kedai mama ya. Kayak yang di Upin Ipin itu ada Uncle Mutu, teman-teman. Iya, semua kedai aku panggil Uncle Mutu semua. Uncle Mutu semua itu tuh sebetulnya itu kedai mama gitu ya. Kedai mama tuh panggilan untuk orang India Muslim ya. Bener nggak sih teman-teman? Kalau salah tolong koreksi ya. Jadi gitu, itu bikin kita wow gitu. Wow, biasanya di Indonesia ya gak terlalu banyak orang yang kita lihat dari negara lain gitu. Ya udah orang Indonesia sama orang Cina aja gitu. Kalau di Jakarta ya biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, terus apa lagi nih? Udah pasti makanan gak usah ditanya, Ipi mau udah pasti lah, makanan udah pasti itu bikin dia pengen balik lagi sebab di sini nggak ada roti canai. Terus ada sih waktu itu jual di pasar tapi nggak bakal sama lah ya rasanya karena di di Malaysia itu kan roti canainya asli gitu ya, orang-orang mereka yang masak gitu. Nasi lemak juga tak ada. Jadi ya udah pastilah kalau makanan bikin Ipi terngiang-ngiang dan nggak bisa lupa. Terus apa lagi nih? Ayo, tempat wisata ya pasti banyak lagi tempat-tempat wisata yang pengen Ipi kunjungi, makanya dia nak balik lagi, nak liburan lagi, tapi aku tak dapat cuti, suruh berlibur aja sama ayahnya. Anak aku yang kecil dia nggak mau, harus dengan mamanya. Jadi kalau dia tidak dengan mama tadi mana? Iya, dia mau nangis malah. Iya, dia maunya dengan ibunya dia ini. Gitu. Terus apa lagi yang bikin Ibi nggak bisa terlupa di sana itu? Tak bisa move on. Banyak kedai-kedai makan yang buka 24 jam. Nah, tuh. Itu nasi kandar. Kedai nasi kandar tuh. Teman-teman kalau datang berwisata ke Malaysia, teman-teman boleh cobain kedai nasi kandar yang di dekat Twin Tower ya. Jalan kaki aja beberapa meter dari Twin Tower, nanti teman-teman bisa temuin kedai nasi kandar yang besar, kedai nasi kandar Pelita ya. Dan sebelahnya juga ada kayak kedai-kedai gitu, banyak makanannya gitu. Nah, di situ kemarin kita cobain ya. Enak-enak, lauknya pun banyak. Nah, terus apa lagi nih yang bikin Ipi pengen balik lagi ke Malaysia? Suasananya, orang-orangnya juga kalau ramah gitu. Jadi Ipi lagi meminta terus, padahal ada ayahnya kan jemput mereka buat berlibur di sana karena mereka lagi libur semester. Tapi ternyata aku paling spesial nak ketemu nenek lagi. Nah gitu, tapi aku tidak dapat cuti gitu, jadi nggak bisa balik ke Malaysia. Tidak dapat cuti. Kalau aku ada cuti nih. Ya, berlibur. Mereka nih dapat libur sekolah gitu, teman-teman. Jadi hal-hal itu tuh bikin kita nggak bisa lupa ya hal-hal itu. Aku ke Malaysia sendiri lah. Sendiri. Boleh ada ayah juga, tapi adik nih ditinggal, tak mau diajak, nggak mau, harus dengan aku, dengan mamanya ya, dengan ibunya gitu.
Nah, jadi hal-hal itu tuh memang berbeda ya dari keadaan di Indonesia. Jadi unik lah ya. Jadi bikin IP tuh ya memang seronok lah di sana. Jadi bikin ngangenin, jadi bikin pengen balik lagi, sangat bikin rindu gitu. Jadi hal-hal itu tuh bikin IP nggak bisa move on dan pengen balik lagi ke Malaysia. Apalagi atau sudah itu saja? Sudah. Jadi itu saja teman-teman. Jadi malam hari ini nih Ipi lagi merindukan Malaysia, lagi terus ngomongin Malaysia, hal-hal yang pengen bikin dia tuh mau balik lagi, padahal baru 1 bulan kemarin. di Indonesia. Terasa cepat, tiba-tiba udah balik lagi ke sini. Iya, jadi kalau di Malaysia waktunya terasa cepat, padahal di sana juga udah 1 bulan gitu. Ini baru sebulan di Indonesia, dia pengen balik lagi ke Malaysia, mau libur lagi gitu. Tapi aku tak dapat cuti, jadi tak bisa. Jadi itu saja teman-teman yang bisa aku ceritain di vlog kali ini. Buat teman-teman yang belum support aku, boleh bantu dukung support channel aku ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Di bawah ini, jangan Terima lupa kasih. loncengnya juga, Oh biar iya, nanti kalian semua tahu kapan video terbaru aku muncul. Tinggal klik di notification. ada ya. Terima kasih banyak teman-teman. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.